Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, perampokan sadis terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Ibu dan anak yang menjadi korban merupakan pemilik toko kelontong tewas secara mengenaskan. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sadis, perampokan di sebuah rumah berujung maut. Perampokan sadis ini terjadi di Pasuruan, Jawa Timur pada Desember lalu. Tepatnya di sebuah rumah dan toko di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bandaran, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Sontak peristiwa ini menggegerkan warga sekitar, pasalnya perampok tega menghabisi nyawa pemilik rumah. Adalah Rosidah, ibu rumah tangga berusia 54 tahun yang ditemukan tewas bersama anaknya Ahmad Fauzi berusia 13 tahun. Sang ibu ditemukan tewas di dalam toko, sedangkan anaknya ditemukan tewas di kamar belakang. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap dan menahan pelaku. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota menjelaskan kronologi kejadian usai mengevakuasi kedua korban. Masuk ke dalam rumah dengan melompat pagar, kemudian masuk ke ruang pertama, ke dalam toko. Di situ ketemu oleh korban inisial K. Korban langsung disekap, kemudian dicancang. Nah, kemudian dari pihak korban pertama, si K ini dia meninggal dunia. Sementara anak korban lainnya berhasil selamat setelah warga mengetahui rumah korban disantroni maling. Korban selamat sempat disekap pelaku, kemudian berhasil diamankan warga. Pengakuan warga sekitar, sehari-harinya korban Rosidah berjualan sembako di rumahnya. Ia dikenal juga sebagai sosok yang baik dan sering membantu tetangga. Sementara warga terkejut dengan sosok pelaku. Pasalnya pelaku yang bernama Muji dikenal oleh warga sekitar. Yang tiap hari itu istrinya. Jadi masyarakat tahu ya sama pelaku ini? Ya tahu ya. Masyarakat tahu. Saya pribadi nggak tahu. Terkuak motif dan pembunuhan dilatar belakangi iri. Setelah menjalani pemeriksaan, motif pelaku merampok dan membunuh pemilik rumah terungkap. Pelaku yang tak lain adalah tetangga korban, iri dengan kesuksesan keluarga korban berjualan sembako. Dari hasil pemeriksaan pelaku, terungkap bahwa aksi pembunuhan itu sudah direncanakan 2 bulan sebelumnya. Pelaku mengaku iri dengan toko sembako milik korban yang lebih laris dari toko miliknya. Pelaku juga mengungkap aksi pembunuhan hendak ia lakukan 2 hari sebelumnya. Namun karena kondisi yang ramai, aksi keji itu baru ia lancarkan pada Sabtu dini hari dengan cara menyelinap masuk ke rumah korban melalui toko. Bahwa pembunuhan ini sengaja direncanakan oleh pelaku dengan tujuan pelaku ini merasa iri terhadap korban karena dagangan korban ini lebih laris atau lebih banyak mendapatkan penghasilan. Pelaku Muji yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal berlapis dengan 3 pasal sekaligus, yakni pasal 338 dan 340 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban anak masih berusia 13 tahun.
Perampokan sadis juga terjadi di Jawa Barat pada awal Desember lalu. Kali ini korbannya pria Parubaya di Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa ini menggegerkan warga sekitar. Korban bernama Endang berusia 63 tahun pertama kali ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam kamar oleh putri bungsunya selepas ibadah sholat Jumat. Korban ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi luka lebam pada bagian wajah dan tubuhnya. Sejumlah barang milik korban seperti 1 unit kendaraan roda 2, ponsel, dan dompet pun raib saat jasad ditemukan di lokasi kejadian. Mendapat laporan tersebut, tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi langsung melakukan olah TKP serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian. Begitu aja, gitu kan. Orang lagi berantem gitu? Iya, kayak gudah gitu lah. Sekitar 7:30 pas hujan gede aja, hujan gede tuh pas gitu. Tak berselang lama, Polres Cimahi akhirnya berhasil meringkus pelaku dan mengungkap motif perampokan. Pelaku diketahui bernama Rian Aditya berusia 31 tahun. Pelaku sempat melarikan diri dan ditangkap 2 hari setelah kejadian. Polisi langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka pembunuhan. Mengintimidasi dengan cara memberitahu apa yang harus dilakukan dengan berbohong. Perundungan di lingkungan sekolah masih saja terjadi. Mirisnya perundungan yang dilakukan para pelajar ini hingga menyebabkan korban terkapar di rumah sakit di Sukabumi, Jawa Barat. Perundungan terhadap seorang bocah SD yang masih duduk di bangku kelas 3 dilakukan teman sekelasnya pada November 2023 lalu. Korban NCS berusia 10 tahun menjadi korban perundungan hingga alami patah tulang. Ironisnya, pihak sekolah yang mengetahui kejadian ini membungkam dan menyuruh korban untuk tutup mulut hingga merekayasa kejadian. Hal ini pun akhirnya diketahui oleh orang tua korban setelah NCS akhirnya buka suara terkait apa yang dialaminya setelah 8 bulan. Bersama-sama dengan pelaku temannya itu dan gurunya mengintimidasi dengan cara memberitahu apa yang harus dilakukan dengan berbohong. Jadi gurunya bilang, Leon, nanti kamu jangan berkata sebenarnya ya. Nanti kamu bilangnya, kamu keluar datang dari toilet, masuk ke kelas, lihat teman-teman kamu lagi tarik-tarikan, kamu nolongin yang satu, tangannya dilepasin, terus temannya kau jatuh, kamu tersandung ikut jatuh. Guru-guru dan kepala sekolah itu mengintimidasi Leon dengan memastikan kalau Leon itu tidak bersuara. Menurut DS, kejadian yang sebenarnya adalah anaknya sengaja didorong oleh 2 orang temannya saat berjalan dari toilet menuju ke ruang kelas sehingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sukabumi Kota. Total sudah 12 saksi diperiksa oleh pihak kepolisian. Meski belum ada penetapan tersangka, namun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Meski demikian, pihak keluarga korban tak puas dengan calon tersangka dalam kasus ini. Orang tua korban justru melaporkan 8 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Ayah korban didampingi kuasa hukumnya Melisa Anggraini melaporkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua anak pelaku ke Polres Sukabumi Kota pada Selasa 12 Desember lalu. Kuasa hukum korban Melisa Anggraini mengatakan, berdasarkan pengakuan korban, 8 orang yang dilaporkan terlibat dalam kasus perundungan terhadap NCS. Mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya yaitu pelaku anak.
Namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun mengatakan laporan baru ini terkait dugaan intervensi pihak guru dan orang tua pelaku dalam menutupi kasus perundungan ini. Karena sudah kita naikkan penyidikan itu permasalahan kekerasan terhadap anak. Cuma yang dilaporkan sekarang ini bahwa di media sosial ramai itu adalah intervensi dari guru dan orang tua. Pihak kepolisian sangat hati-hati dalam menangani kasus ini. Polres Sukabumi Kota juga memperhatikan sistem peradilan anak karena pelaku dan korban sama-sama melibatkan anak di bawah umur. Sesuai undang-undang menyebut, ada 2 keputusan bagi anak berumur di bawah 12 tahun yang diduga terlibat hukum. Pertama, menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK paling lama 6 bulan. Kasus perundungan lainnya juga terjadi di Jambi. Mirisnya, alat vital korban mengalami luka serius akibat ditendang seniornya di pesantren. Perundungan terjadi di sebuah pondok pesantren di kota Jambi. Seorang santri yang masih berusia 12 tahun menjadi korban kekejaman seniornya hingga menderita luka dan lebam di bagian alat vitalnya. Korban dianiaya oleh 2 orang seniornya. Karena kerap dibuli dan merasa sudah tidak kuat menahan sakit, sang anak pun lantas memberikan pesan kepada sang ayah untuk segera menjemputnya. Tanggal 23 November 2023 kemarin sekitar pukul 13, itu korban menelpon ayahnya, yaitu pelapor, menyampaikan seperti ini. Ya, kalau ayah tidak mau menyesal, jemput saya sekarang. Nah, jadi terus sore itu juga langsung dijemput oleh bapaknya. Setelah dilakukan sejumlah pemeriksaan dan meminta kerjasama semua pihak terkait, kasus ini akhirnya berakhir damai. Polisi melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, hingga akhirnya keluarga korban mencabut laporannya. Sementara pihak pondok pesantren berjanji akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa.